Kami dari kelompok 11. pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan sejauh ini. Serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan produksi dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Teori-teori yang menjadi landasan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu teori aliran kasih. Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di mana pada masa revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Yang kedua yaitu teori ekonomi pembangunan Adam Smith. Menurut teori ini, terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total atau GNP dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu teori ekonomi pembangunan David Ricardo. Teori ini memiliki tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Yang keempat yaitu teori ekonomi pembangunan Thomas Robert Malthus. Menurut teori ini, pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang kelima yaitu teori ekonomi pembangunan Karl Marx. Menurut teori ini, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan itu adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan produksi. Yang keenam yaitu teori ekonomi pembangunan aliran neoklasik atau Slow Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi. Teori ini juga mempelajari tingkat bunga. Yang ketujuh yaitu teori Schumpeter. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan pertumbuhan spontan dan terputus-putus. Yang kedelapan yaitu teori ekonomi pembangunan analisa post-Keynesian atau Harold Domar. Teori ini memperluas sistem menjadi output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang. Yang kesembilan yaitu teori ekonomi pembangunan Harold Domar. Teori ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap. Yang ke-10 yaitu teori ekonomi pembangunan F.C. D. Domar. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Yang ke-11 yaitu teori ekonomi pembangunan Harold. Teori ini menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Dan yang ke-12, teori ekonomi pembangunan stagnasi sekuler. Teori ini menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak, di mana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sumber daya alam (SDM). Apabila SDM berkualitas, maka proses pengorganisasian mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi dapat terwujud. Sumber daya modal termasuk sebuah peranan penting bagi pertumbuhan laju ekonomi suatu negara. Iptek, alat yang digunakan manusia untuk sumber daya alam yang dimilikinya, secara produktif, efektif, dan efisien. Infrastruktur, dengan infrastruktur yang baik, maka setiap pelaku ekonomi dapat mencapai kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keadaan politik. Apabila suatu negara tidak stabil dengan adanya bongkar pasang pengetahuan, maka akan semakin sulit masuknya modal ke negara tersebut. Sosial budaya. Suatu negara yang ditiru penduduk yang sering mengalami konflik cenderung akan mengalami stagnasi atau kemunduran dalam proses pembangunannya. Sistem pemerintahan.
adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan masuknya modal asing untuk investasi di negara tersebut. Ekonomi termasuk bidang yang paling penting bagi kehidupan kita. Pada dasarnya, ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik lagi. Nah, perkembangan ekonomi ini mengikuti pertumbuhan ekonomi dan lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukung lainnya. Proses perkembangannya berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau suatu perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi itu sendiri yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Dan adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari terjadinya pembangunan ekonomi. Sedangkan pengertian perkembangan ekonomi itu sendiri adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan juga pendapatan per kapita. Dan ada beberapa faktor perkembangan ekonomi. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya alam, yang ketiga adalah iptek, yang keempat adalah budaya, dan yang terakhir adalah modal. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat yang perlu kita ketahui. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah KKN, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah suku bunga yang tinggi, yang keempat adalah kenaikan harga BBM, dan yang terakhir adalah tingkat keamanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.